Halo sedulur tani, memiliki tanaman terong dengan kondisi sehat, subur, dan bebas penyakit seperti kuning bule adalah satu hal yang selalu kita harapkan. Lalu hal apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa memiliki tanaman seperti tersebut? Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur tani, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya teman-teman. Yakin aku kayak medi sawah pak ya, andurung adus. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya dan berkah rezeki. Hari ini tidak ada kegiatan apa-apa ya teman-teman. Namun kali ini saya akan mengajak jenengan semua untuk berbagi pengalaman dan sharing saja terkait aplikasi perawatan untuk tanaman terong supaya menghasilkan tanaman terong yang sehat, subur, terutama bebas virus Gemini ataupun kuning bule. Jadi wingi ana sing wadul, Bang, iki kepriwe tanduranku sawu batang buli kabeh. Dadi kudune panen pas rego apik anu buli kabeh ya buah bengkong kabeh. Jadi pada intinya kita sebagai petani terong harus cerdas dan bijak dalam hal perawatan tanaman, terutama konsisten dalam hal aplikasi obat. Dan tak usah berlama-lama, yuk kita sharing dan belajar bersama. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam berbudidaya tanaman terong supaya tanaman kita itu tetap sehat dan tidak bule. Pertama, media lahan harus steril dan sehat baik di polybag ataupun di lahan lepas. Dalam arti kata bebas jamur dan juga bakteri seperti halnya jamur patogen ataupun jamur nematoda. Setelah aplikasi pupuk dasar, lakukan aplikasi fermentasi media lahan supaya pupuk bisa cepat menyatu dengan media tanah dan tidak menimbulkan pertumbuhan jamur seperti jamur patogen ataupun jamur nematoda. Untuk aplikasi fermentasi, kita bisa gunakan racikan agen hayati sebagai contoh. E4 kita bisa mix dengan trigoge lalu tetes tebu. Kita siramkan racikan agen hayati tersebut di permukaan media lahan kita, kemudian kita tutup ya lama waktu kurang lebih 2 minggu. Terus ana sing takon, lah nandure kapan Bang? Rumus yang paling mudah adalah jika media lahan sudah tumbuh gulma ataupun rumput, artinya media lahan siap untuk kita tanami benih. Pada intinya kalau media lahan kita itu sehat, maka tanaman akan sehat dan pastinya subur. Kalau sehat dan subur, maka pertumbuhan tanaman stabil dan penyerapan nutrisi bisa maksimal sehingga tanaman akan kebal dari serangan penyakit. Beraplikasi pupuk dasar ngesuk ditanduri ora difermentasi. Sukut baragam tukul apa meneng tanduran mati kabeh. Yang kedua, pemilihan benih. Buat jenengan yang mungkin masih belajar terkait tanam terong, usahakan pakai benih yang hibrida dan tahan virus. Kalau benih yang kita pakai bagus, maka dari awal tanam sampai masa panen untuk tanaman itu lebih kebal dari serangan penyakit ataupun hama, terutama virus Gemini ataupun kuning bule. Sebagus pupuk dan persiapan lahannya, kalau benih yang kita pakai abal-abal, maka tanaman tetap mudah terserang yang namanya virus Gemini ya teman-teman. Dan untuk produk benih bebas sesuai keyakinan dan kemantapan jenengan. Contoh di lahan ini hibrida dan tahan virus. Dari awal tanam sampai umur 23 hari ini tidak ada yang namanya terserang virus Gemini. Yang ketiga, konsisten aplikasi obat. Interval aplikasi penyemprotan untuk tanaman terong kalau bisa itu seminggu 2 kali ya teman-teman. Kalau 5 sampai 7 hari sekali itu telat, maka hama akan masuk terutama kutu kebul dan nantinya terjadi yang namanya virus Gemini. Kalau kita sampai telat nyemprot, maka hama yang namanya kutu kebul itu mudah masuk. Kalau sudah masuk dan kita telat nyemprot, maka satu malam itu langsung terkena virus ya teman-teman. Kalau pengobatan kita rutin, daun itu bebas hama tuh. Ini bersih dari yang namanya kutu kebul. Yang keempat, usahakan media lahan itu harus minim dari yang namanya pertumbuhan gulma ya teman-teman ataupun rumput. Karena biasanya hama itu bersarang di bawah daun gulma. Jadi kalau lahan kita minim dari pertumbuhan yang namanya gulma, itu hama ya mungkin ada, cuma nggak begitu banyak ya teman-teman. Kalau bisa 3 meter dari tanaman kita itu bebas gulma ya teman-teman, supaya hama yang ada pada gulma tidak kontak langsung dengan tanaman kita. Pada intinya ada 3 sumber yang menyebabkan tanaman terong kita itu mudah bule. Yang pertama, persiapan lahan kurang matang ataupun kurang sempurna. Yang kedua, terjadi serangan hama terutama kutu kebul. Yang ketiga,
faktor genetik yang dibawa oleh benih itu sendiri. Dan ini yang terakhir, buat jenengan yang mungkin masih belajar tanam terong terkait aplikasi obat untuk pencegahan hama kutu kebul, kalau bisa itu aplikasi obat di sore hari ya teman-teman, karena serangan kutu kebul itu di malam hari. Jadi kalau sore kita aplikasi obat, kalau malam kutu kebul itu masuk maka akan mati. Dan ini yang paling terpenting, untuk pengendalian kutu kebul usahakan pakai penembus yang bagus ya teman-teman. Kalau kita aplikasi obat, kita barengi dengan penembus yang bagus, maka obat akan bisa masuk ke dalam jaringan kutu kebul. Kalau untuk basmi kutu kebul, kalau kita pakai perekat yang biasa, apapun obatnya walaupun harganya mahal, itu obat tidak bisa menembus ke tubuh kutu kebul itu sendiri ya teman-teman, sia-sia. Terkait obat untuk pengendali kutu kebul dan pupuk agen hayati yang bisa kita aplikasikan untuk tanaman terong, kalau jenengan masih bingung, ya bisa buka di video saya sebelumnya. Di sana saya sudah jelaskan detail ya teman-teman. Jenengan tinggal pilih. Sudah paham lah ya? Kalau sudah paham langsung praktekkan. Lah baru kesel ngomong baik. Ben tanturane ora pada bule, nek ora bule panen. Dan kita sambung di video berikutnya. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir.